Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Gemuruh ombak berkejaran, menebur pantai di hari senja. Mari hidup dalam kebenaran, maka bahagia kan didapat selamanya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-27. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku akan bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Hadir bersama saya Romo Antonius Yuni Wimarto, CM, akrab disapa Romo Yuni. Selamat datang Romo Yuni, apa kabar? Kabar baik, Mbak Marki. Senang sekali ketemu lagi. Dan juga teman-teman penggemar Oase Rohani Katolik. Selamat jumpa lagi dengan saya, Romo Yuni, di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yuni. Oke. Baik, Mbak Marki dan teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik. Mari kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mengarahkan hati untuk berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami memuji, kami memuliakan namamu. Kami bersyukur atas hari baru ini, hari yang indah, hari di mana kami semua berhimpun bersama dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Hadirlah bersama kami para pencinta Oase Rohani Katolik dan tinggallah bersama kami dalam permenungan sabda dan kuduskanlah tempat dan ruangan ini agar kami mampu mendengarkan sabdamu, mencernakan sabda dalam terang kasih yang selalu kau ajarkan kepada kami. Melalui Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu, segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan, sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberikannya rejeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Yuni. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara-saudari sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Terpujilah. Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Yuni. Romo, dari bacaan pertama pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, apa yang pesan mau disampaikan kepada Margaret dan juga sahabat oase rohani? Oke, baik. Makasih Margaret dan teman-teman penggemar, pencinta oase rohani Katolik. Selamat berjumpa lagi. Dan kita pada hari ini bersama-sama barusan menyimak pembacaan Sabda Tuhan yang bersumber pada surat Paulus kepada umat di Galatia. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang rasul, pewarta Injil yang luar biasa semangatnya, gigih dan sangat kuat dalam pendirian dan kuat dalam percobaan dan aneka macam kesulitan. Paulus itu seorang pribadi yang sangat beriman, sangat kuat, dan setia pada Tuhan Yesus. Nah, tadi di dalam bacaan pertama dikisahkan tentang anak-anak Abraham. Nah, ini. Anak-anak Abraham itu siapa? Anak-anak Abraham adalah mereka yang hidup dari iman. Namanya hidup dari iman berarti ada relasi. Relasi yang tidak hanya berhenti pada ritual doa, tapi ada relasi interaksi antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Jadi ada suatu interaksi relasi yang dekat, sebagaimana Abraham itu menjadi sahabat Allah. Nah, Allah pun juga membenarkan orang-orang non-Yahudi karena iman, jadi karena relasinya. Nah, anak-anak Abraham juga adalah yang hidup dari iman, akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang juga beriman lebih dahulu. Jadi teman-teman sekalian, kita ini adalah pewaris iman akan Allah yang telah didahului oleh Abraham yang begitu setia menanggapi panggilan Allah untuk meninggalkan kampung halamannya, rumahnya, kawanan ternaknya, untuk mengikuti panggilan Allah. Namun sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Nah, ini adalah orang-orang yang tahu, bahkan hafal akan seluruh isi hukum Taurat, tapi tidak menjalankan apapun. Malah perilakunya malah berlawanan dengan apa yang dibacanya, yang dihafalkannya siang dan malam, tapi kenyataannya, praktek hidupnya, kesehariannya, itu sama sekali bertolak belakang. Di bait Allah, mereka berdoa sedemikian khusyuk, tapi tidak mengubah apa-apa. Tetap menindas orang kecil, menjarah harta yatim piatu dan janda, tetap berbuat jahat. Itulah yang berada di bawah kutukan.
Atau juga pula orang-orang yang sungguh-sungguh ketika berdoa sedemikian luar biasa, ya, tetapi tidak mengubah apa yang diungkapkan dalam doa-doanya itu. Itulah orang yang berada di bawah kutuk. Maka Paulus itu dengan kencang sekali mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, Mbak Margi yang terkasih dan juga teman-teman sahabat Roni Katolik, orang yang benar akan hidup berkat imannya. Kalau begitu, begini, teman-teman, bagaimanakah selama ini relasi kita dengan Tuhan itu apakah sudah terjalin dengan baik? Apakah Tuhan masih ada di luar sana? Masih jauh di tempat yang tinggi. Ketika kita lagi seneng, wah lupakan Tuhan, ya toh. Ketika sehat, lalu mengatakan, oh ini kan aku tiap hari olahraga, giziku terjamin. Tapi ketika lalu ada kesulitan, lalu teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, gitu ya. Nah inilah yang kiranya perlu kita membenahi relasi kita dengan Tuhan itu. Selalu ada waktu, selalu ada ruang dan waktu untuk berbincang-bincang secara personal dengan Tuhan. Dan demikian maka kita ini lalu mempunyai suatu rasa syukur ternyata lewat Yesus Kristus yang hadir, yang berkeliling mengajar, yang menderita sengsara, ya, lalu Bapa di kayu salib dan bangkit, maka kita semua itu telah ditebus oleh darah dan air yang keluar dari lambung Kristus. Inilah yang membuat kita menjadi kudus. Ya, buat kita semua menjadi milik Kristus, maka kuasa jahat manapun akan terkalahkan. Kemarin kan tanggal 29-nya lalu, gereja merayakan Malaikat Agung. Nah ini, lebih-lebih Malaikat Agung Santo Mikael. Dia semalaikat yang sungguh-sungguh membela seluruh umat beriman yang telah menjadi milik Kristus. Maka kuasa jahat manapun akan hilang berkat pertolongan Malaikat Agung, Malaikat Mikael itu. Gitu, Mbak Marji. Ya. Aduh, terima kasih Romo Ya. Yuni yang sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Dan tadi saya boleh menggarisbawahi kalau Romo katakan bahwa kita harus mempunyai rasa syukur. Sering saya suka mengatakan Romo, otak kepala kita kan kecil ya Romo ya. Kalau kita Iya, dipenuhi dengan rasa syukur, maka tidak ada ruang untuk mengeluh, untuk menghujat, untuk membenci. iya, Dan disitulah iya. kalau kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Walaupun Iya. tadi kita tidak selalu dalam kondisi bahagia kan, Romo. Tentu mungkin ada Iya. suatu kedukaan, ada suatu kegagalan dalam hidup. Tetapi kalau kita selalu mensyukuri, pasti dalam kegagalan itu Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Ya, Dan betul. disitulah kita sedang berziarah di dalam kehidupan kita agar Ya, tadi yang Romo tekankan juga bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau saya bilang sama anak saya apa Romo? Kita mesti bersyukur kita ahli waris kerajaan surga. amin. Ya, ya, Dan ya. ya mungkin eh, mohon penguatan dari Romo. eh, Ya, apa yang perlu Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik lakukan bila mana suatu kali kan nggak berkata mungkin lebih mudah dibandingkan berbuat ya Romo. Nah, iya, ya, apa yang ada. apa yang bisa kita lakukan agar tadi
kita bisa menjalani apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Terkadang Margaret suka sulit nih. Ini memang kehendak Tuhan atau ini tantangan yang harus dihadapi yang artinya manusia harus punya usaha yang lebih gitu, Romo. Bagaimana, Ya, Romo? baik. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, memang beriman itu tidak selalu senang-senang terus, ya toh, sehat terus, untung terus kalau yang berusaha ya, yang punya usaha bisnis tidak selalu untung terus atau harmonis terus, tapi kala-kala mengalami tantangan-tantangan dan cobaan seperti itu, aneka kesulitan ataupun kegagalan. Kita memandangnya bukan lagi suatu hukuman, atau lalu kita malah menyalah-nyalahkan Tuhan, Tuhan tidak adil, aku udah rajin ini, rajin itu, kok masih seperti ini. Kita melihatnya sebagai suatu jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang macam-macam. Tidak selalu mulus seperti jalan tol itu ya. Kalau juga jalannya berlubang-lubang, berbatu-batu, ada durinya, ada batunya, maka inilah yang harus dilalui oleh siapapun orangnya. Jadi semua orang pasti punya pengalaman-pengalaman ini. Jadi nggak pernah mulus jalannya. Tapi begitu kita menemukan yang terbaik, kita baru bisa, oh ternyata memang lewat kegagalan, lewat sakit, lewat usaha nggak berhasil, ternyata itu jalan Tuhan bahkan lebih indah dari yang kita bayangkan. Nah itulah maka perlunya berpaut pada Tuhan Yesus itu memang kita mendapatkan banyak pembelajaran. Belajar pada Yesus, Yesus bukan juga demikian. Dia menyelamatkan umat manusia melalui peristiwa-peristiwa yang seru, yang sulit, yang berat, ditolak di mana-mana, itu. Dia ditangkap, diadili, bahkan mati di kayu salib. Namun ternyata lewat ketaatan kepada Allah Bapa, ia bangkit dan menjadi penyelamat umat manusia, penyelamat kita semua, Mbak Margaret. Itu, ya. Terima kasih Romo yang sudah memberikan peneguhan. Kita selalu orientasinya kepada Yesus yang dalam Ya. kondisi apapun ditolak, menderita, Ya. tetapi eh, Tuhan Yesus tetap pada tujuan dari Allah itu sendiri, yaitu Iya. mau menyelamatkan manusia seperti saya, orang berdosa Iya. ini, dan akan diselamatkan Sama. oleh Tuhan. Dan Ya. tentunya ini akan memberikan penguatan kepada sahabat oase rohani Katolik dimanapun berada, juga untuk Margaret secara pribadi. Terima kasih Romo, Ya. kita sudahi dulu sesi yang Kasih. pertama ini. Kita lanjutkan Oke. pada sesi yang berikutnya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Yuni dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat, kita mendengarkan inspirasi berikutnya yang akan disampaikan oleh Romo Yuni. Romo Yuni dari bacaan Injil Iya. pada hari ini, di mana kita mendengarkan bacaan Injil menurut Lukas, apa yang Tuhan ingin pesankan untuk kami semua, Romo. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Margi dan para pencinta oase rohani Katolik. Di bagian kedua ini kita mendapatkan santapan jiwa dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Ini mengajarkan, mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa kita ini walaupun sudah menjadi manusia baru, manusia Kristus, tetapi masih bisa pula
mengalami yang namanya gangguan dari iblis atau setan. Nah ini, jadi setan dan iblis itu bersaudara. Ya, lalu di sini di dalam Injil tadi dikatakan bahwa ketika Yesus itu berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, sembari berbuat baik. Jadi mengajarkan tentang kerajaan Allah, sembari melakukan perbuatan baik, menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan, memberi makan, mengampuni semua orang yang berdosa, dan sebagainya. Nah, ketika orang-orang Farisi itu melihat Yesus mengusir setan, lalu mereka menuduhnya Yesus bersatu mengusir setan dengan kuasa Beelzebub. Nah, ya. Jadi Beelzebub itu adalah memang nama dari kepercayaan masa lalu ya. Namun Yesus menegaskan bahwa Yesus melakukan ini semua dengan kuasa Allah yang dia terima dari Allah sendiri semenjak dia itu sungguh-sungguh tercipta. Semenjak Yesus itu lahir, maka Allah itu sudah ada dalam diri Yesus Kristus itu. Maka lalu Yesus kemudian menegaskan kembali bahwa Yesus melakukan pengusiran setan ini dengan kuasa Allah. Lalu orang-orang kala itu juga berada dalam kesetiakawanan dengan iblis, dalam kuasa gelap ataupun kuasa kejahatan. Nah, melalui Yesus inilah kita semua ini diselamatkan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, ataupun kuasa setan. Nah, melalui kedatangan Kristus ke dunia, maka kesetiakawanan iblis itu diputus dan dihancurkan oleh Yesus Kristus dengan kuasa Allah. Bahkan dengan Yesus bangkit dari mati, dia mengalahkan kuasa kejahatan dan kuasa kegelapan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah gagasan yang perlu kita ambil, kita garis bawahi, bahwa memang iblis itu ada, ya teman-teman sekalian. Yesus pun juga dalam Injil Matius, dia juga mengalami godaan-godaan iblis. Dia digoda oleh iblis, diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Lu kan lapar kan, berpuasa di padang gurun, kamu kan lapar pasti. Ini, ayo coba. Ubah batu ini menjadi roti, kau biar bisa makan. Lah ini. Lalu Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti atau makanan saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah lain. Itulah tanda bahwa iblis atau setan itu ada. Yesus digoda lagi pula ya, diminta naik ke gunungan tinggi, silakan terjunlah. Ya, kembali Yesus itu menggunakan kekuatan Allah. Melalui firman Allah, maka kuasa iblis dikalahkan. Dan masih ada lagi ya, Yesus pun juga digodai oleh iblis. Apakah hanya Yesus yang digodai oleh iblis? Oh, banyak orang-orang kudus pun juga digodai oleh iblis. Kita pun juga bisa demikian mengalami hal semacam ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa iblis ini yang selalu menggoda kita, mempengaruhi kita dengan tawaran-tawaran, iming-iming, dan sebagainya itu? Maka kita diingatkan untuk berpaut terus-menerus pada Tuhan Yesus supaya bisa mengalahkan kuasa kejahatan manapun juga, kuasa iblis yang terus mengganggu, menggoda, dan juga mencobai kita.
Begitu Mbak Margi. Ya, Ya, terima kasih Romo Yuni. Nah, ini kayaknya menarik sekali nih Romo. ya Kalau di gimana? dalam kitab suci jelas sekali pembedaan antara iblis si jahat dengan Yesus yang memang menyelamatkan manusia. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini, terkadang kita suka tadi salah satu contoh yang Romo katakan. Waktu Yesus berpuasa, tentu inginnya kan makan kan, Roh. Maka eh, Iya. eh, iblis mencoba Yesus dengan menyuruh memakan nah gitu. Lalu suruh menjatuhkan diri. Nah, tetapi Iya. karena Yesus adalah anak Allah yang diurapi Allah, maka Yesus tahan akan cobaan dan godaan itu. Nah, manusia nih dengan kedagingan kalau dicubit sakit. Iya. Bagaimana terkadang kita mengetahui itu iblis yang menggoda kita atau memang itu suara Tuhan yang memang apa namanya yang memang Tuhan dalam apa namanya dengan hati nurani manusia itu bisa mendengar yang sangat-sangat Mm. mungkin sangat-sangat apa ya kecil sekali suaranya, suara hati kita. Nah, itu Iya. bagaimana kita membedakannya, Romo? Ya, baik ya. Baik, ini pertanyaan bagus dari Mbak Margi. Bagaimana membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang suara iblis? Nah ini. Oh, teman-teman, ialah memang kita memang harus perlu selalu meluangkan waktu bersama Tuhan. Meluangkan waktu untuk memohon rahmat agar bisa membedakan. Ya, membedakan mana yang kuat kuasa Allah dan mana yang dari kuasa iblis. Nah, semakin kita sering meluangkan waktu bersama Tuhan, berinteraksi ya, kita itu bisa lalu mempunyai kebiasaan mengadakan pemeriksaan batin. Maka dikala orang mengalami banyak pilihan, banyak pertimbangan, maka orang perlu berprinsip dulu. Jangan memutuskan segala sesuatu manakala masih berada dalam kondisi yang kurang fit, kurang pas. Maka orang perlu meluangkan waktu untuk hening, ya, untuk berdoa agar bisa membedakan mana kuasa Allah dan mana yang kuasa iblis. Nah inilah Mbak Margi yang saya kira baik pula kalau setiap orang Katolik selalu berpaut pada Yesus. Bisa bertanya, Tuhan, apa yang harus bisa aku lakukan? Aku lagi mengalami godaan ini. Apa yang harus aku lakukan? Secara tak terduga, orang dalam keheningan itu lalu orang bisa memilih yang terbaik. Oh, yang terbaik itu ini. Nah, kedua ialah kita juga apa namanya perlu mempunyai suatu ketetapan hati. Taruhlah kita berada di masyarakat, keluarga-keluarga yang apa namanya yang harmonis, puji Tuhan. Manakala melihat wah teman-teman pada selingkuh, gitu ya. Nah, maka kita harus nyatakan biarkan orang-orang pada selingkuh. Yang penting orang Katolik tidak selingkuh. Nah ini lagi biarkan orang-orang pada korupsi, pada mencuri, pada menipu, pada bohong. Tapi orang Katolik tidaklah. Ya, jadi ini setiap orang mempunyai suatu ketetapan hati. Yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Nah ini. Sehingga dengan demikian maka orang lama-lama terbiasa dengan selalu memilih yang terbaik. Nah, untuk bisa memilih yang terbaik, orang perlu hening. Orang perlu ini, sekarang kan lagi rame ya, ini lagi ada meditasi. Ini ya. Jadi dalam meditasi itu orang terbantu untuk bisa melihat, membedakan perbedaan roh ya.
roh yang baik dan roh yang jahat. Nah, untuk itulah teman-teman para pemirsa, Anda dan saya diajak untuk selalu berpaut pada Yesus. Dekat, akrab, lama-lama kita bisa selamat. Karena apa? Selalu bisa memilih yang terbaik karena Tuhan Yesus selalu menjadi kekuatan kita agar bisa memilih yang terbaik. Gitu, Mbak Margi. Waduh, terima kasih Romo Iya, Yudi. Ya, iya, jelas di sini disampaikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus makin dekat. Setiap iya, hari harus berdoa. Kemudian juga iya, tadi baik. refleksi batin. Apa yang sudah kita lakukan dari pagi bangun tidur sampai akhir kita mau Iya, tidur, sehingga hati nurani kita terasah dan kita bisa membedakan tadi yang Romo cermati adalah membedakan roh, yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga dalam suasana yang hening kita bisa membaca atau membuat keputusan yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Jangan iya. dalam kondisi sakit, mungkin kita jadinya dalam kondisi yang tidak fit gitu ya, Romo. Ya, Kemudian oke. juga atau dalam keadaan emosi memutuskan sesuatu sehingga akhirnya keputusan itu tidak bijaksana. Terima Ya, kasih oke. Romo yang sudah Ya, memberikan ya, inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani oke. Katolik. Ya, baik, Baiklah ya. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini dan mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Yuni. Oke. Baik, mari para pemirsa dan penggemar Oase Rohani Katolik, setelah kita semua berbincang-bincang, merenungkan bersama sabda Tuhan di hari ini, maka mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa dan mohon berkat-Nya. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, sabdamu adalah pelita bagi langkah laku hidup kami dan terang bagi hidup kami. Kami mengucap syukur boleh kau perkenankan membaca dan merenungkan sabdamu bersama dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Semoga kami selalu berpaut padamu dan tak sedetik pun meninggalkan dan melupakan Engkau, agar kami tetap setia di jalan-Mu dan berjalan selalu bersama Engkau sendiri yang adalah sahabat kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami tak henti-hentinya selalu bersama-Mu. Berkatilah pula teman-teman yang membantu terselenggaranya acara ini, para kamerawan, para petugas audiovisual, dan juga peralatan dipakainya. Semoga semuanya ini senantiasa menjangkau semua orang yang memerlukan kehadiran-Mu, khususnya dalam Oase Rohani Katolik ini. Berkat-Mu kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama dan rohmu. bersama rohmu. Dengan renungan bersama di Oase Rohani Katolik ini, kita semua diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Antonius Yuni Wimawarto CM dan Margaret Indriana mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan untuk sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Tuan besar pergi bersama nyonya membeli jagung manis di pasar Matraman. Tuhan Maha Kuasa di atas segalanya, hidup kita senantiasa menjadi aman. Salam damai, Tuhan memberkati.